Kembali lagi di video pembelajaran pada pertemuan ketiga ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang kuat medan gravitasi. Dengan tujuan pembelajarannya yang akan kita capai yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian kuat medan gravitasi. Yang kedua, menentukan persamaan kuat medan gravitasi. Yang ketiga, menganalisis kuat medan gravitasi di berbagai tempat dan perbandingan di permukaan dua planet. Yang keempat, menghitung besarnya kuat medan gravitasi di berbagai tempat dan perbandingan di permukaan dua planet. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa gravitasi bumi merupakan sifat bumi. Besarnya percepatan akibat gravitasi bumi pada sebuah benda bermasa M kecil yang berada pada permukaan bumi yang memiliki massa M besar dan jari-jari R besar. Kita peroleh dengan rumus gaya gravitasi terhadap benda tersebut karena antara bumi dan benda yang berada di atas permukaan bumi tentunya saling tarik-menarik, yang oleh Newton dinyatakan sebagai F sama dengan G M besar dikali M kecil dibagi R pangkat 2, dengan M besar itu massa bumi, M kecil itu massa benda, R besar yaitu jari-jari bumi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kuat medan gravitasi. Medan gravitasi adalah ruang di sekitar benda bermassa, biasanya planet, yang masih bisa merasakan gaya gravitasi dari benda atau planet tersebut. Jadi, misalkan planetnya bumi, maka medan gravitasi dari bumi itu adalah tempat atau ruangan di mana jika ada benda bermassa, jika benda bermassa itu masih bisa merasakan gaya tarik dari gravitasi bumi. Kalau misalkan benda itu sudah di luar medan gravitasi bumi, dia sudah tidak bisa tertarik lagi oleh gravitasi bumi. Maka, dia sudah berada di luar medan gravitasi bumi. Nah, kuat medan gravitasi itu merupakan besarnya gaya gravitasi yang bekerja setiap satuan massa. Semakin besar kuat medan gravitasi, maka besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada tiap satuan massa itu lebih besar. Jadi ini gambarnya ya. Di sini ada benda atau planet yang bermassa M besar. Lalu daerah di sekitar planet atau benda yang masih bisa merasakan tertarik oleh gaya gravitasi planet ini disebut medan gravitasi. Nah, kuat medan gravitasi tadi rumusnya G sama dengan F per M. Jadi, G ini kuat medan gravitasi. Satuannya Newton per kilogram atau bisa juga meter per sekon pangkat 2. F ini adalah gaya gravitasi dalam satuan Newton. G ini adalah konstanta gravitasi, yaitu 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. M ini massa benda, M besar itu massa planet, satuannya kilogram. Berdasarkan rumus gaya gravitasi yaitu F sama dengan G M1 kali M2 per R pangkat 2. M1 M2 itu kan massa benda 1 dan massa benda 2. Nah, di sini tarik-menarik terjadi antara planet dengan benda. Berarti bisa kita ubah menjadi G besar dikali massanya planet M besar dikali massanya benda atau M kecil per R pangkat 2. Jadi, F sama dengan G kali M besar kali M kecil per R pangkat 2. Kita ke pengembangan rumus dari kuat medan gravitasi.
Tadi rumus dasarnya yaitu G kecil sama dengan G besar dikali masanya planet M besar dibagi R kecil dikuadratkan, di mana R kecil ini adalah jarak dari benda ke pusat planet. Kita mulai yang pertama. Buat medan gravitasi di permukaan planet. Jadi di sini ada planet bermasa M besar dan berjari-jari R besar. Lalu pada permukaan planet ini ada sebuah benda bermasa M kecil. Maka kuat medan gravitasi pada permukaan planet atau G kecil sama dengan G besar kali M besar per harusnya kan R kecil. R kecil ini apa tadi? R kecil ini jarak antara benda dengan pusat planet. Karena benda terletak pada permukaan planet, maka jarak dari benda ke pusat planet adalah jari-jari planet itu. Berarti R kecil di sini bisa kita ganti dengan R besar, di mana R besar adalah jari-jari planet dalam meter, sedangkan M besar massa planet dalam kilogram. Sekarang kita ke yang kedua, kuat medan gravitasi di ketinggian tertentu. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi bendanya terletak di permukaan planet, sekarang bendanya terletak tidak pada permukaan, yaitu pada ketinggian tertentu. Pada hal ini, ketinggian H dari permukaan planet. Berarti rumusnya G biasanya kita sebut G aksen kalau tidak pada permukaan. Jadi G aksen sama dengan G besar per M besar. R kecil itu kan jarak dari benda ke pusat planet. Kalau misalkan bendanya terletak di ketinggian H dari permukaan planet, maka jarak dari benda ke pusat planet adalah H ditambah R besar atau R besar ditambah H. Berarti rumusnya kita rubah. G aksen sama dengan G besar M besar per R tambah H dalam kurung kuadrat, di mana G yaitu konstanta gravitasi, M yaitu masanya planet, R besar ini adalah jari-jari planet dalam meter, dan H kecil ini adalah ketinggian benda dari permukaan planet dalam meter. Kalau misalkan kita disuruh membandingkan kuat medan gravitasi di ketinggian tertentu dibandingkan dengan kuat medan gravitasi pada permukaan planet. Nah, di sini caranya adalah kita pakai bagi rumus. Berarti G aksen per G kecil sama dengan G aksen itu kan G besar M besar per dalam kurung R tambah H kuadrat per, kalau G kecil yang biasanya di permukaan planet, G besar M besar per R pangkat 2. G dan M kan sama, G itu tetapan, massa itu kan sama-sama massanya planet, berarti bisa dicoret. Lalu di sini R kuadratnya kita kali balik ke atas sehingga menjadi rumus seperti ini. G aksen per G kecil sama dengan R besar per R tambah H dalam kurung kuadrat. Nah, yang ketiga di sini, terkadang di soal kita disuruh membandingkan kuat medan gravitasi di permukaan dua planet yang berbeda. Jadi misalkan planet bumi dan bulan. Kita pakai cara yang ini, G1 per G2 dengan M1 per M2 dikali R2 per R1 dalam kurung kuadrat. Dari mana rumusnya? Sama, kita pakai cara bagi rumus. Kalau G1 per G2 berarti kalau G1 ini G besar M1 per R1 pangkat 2 bagi kalau G2 berarti kan G besar M2 per R2 pangkat 2.
G-nya bisa kita coret. Lalu kita tulis di sini M1 per R1 pangkat 2 dikali R2 kuadrat per M2. Jadi didapatkanlah rumus ini. G1 per G2 sama dengan M1 per M2 terus R2 dipangkatkan 2 per R1 dipangkatkan 2 kuadratnya dikeluarkan dari kurung menjadi R2 per S1 dalam kurung kuadrat. Jadi intinya pengembangan rumus ini dengan cara bagi rumus. Biar lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut ini. Jika kedudukan A adalah 1/2R di atas permukaan bumi, sedangkan kedudukan B adalah 2R di atas permukaan bumi, R itu jari-jari bumi. Perbandingan kuat medan gravitasi yang dialami benda A dan B adalah. Nah, jadi misalnya kita gambarkan ini adalah bumi, di mana bumi memiliki jari-jari sebesar R. Kemudian titik A itu berada pada ketinggian setengah R dari permukaan bumi. Dan titik B itu memiliki ketinggian sebesar 2R dari permukaan bumi. Maka perbandingan kuat medan gravitasi di titik A dan titik B adalah berapa? Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan GA banding GB itu sama dengan RB dikuadratkan per RA dikuadratkan. Atau jadinya GA per GB itu sama dengan RB, kita lihat dulu titik B. Jaraknya dari pusat itu adalah R tambah 2R atau 3R dikuadratkan per jarak titik A dari pusat bumi. Berarti sama dengan R ditambah setengah R atau 3/2R dikuadratkan. Jadi sama dengan GR kuadrat per 3/2 dikuadratkan sama dengan 9/4R kuadrat. R-nya boleh kita coret, berarti tinggal 9 dikali 4/9. G-nya kita coret, berarti tinggal 4/1. Jadi jawabannya adalah D, yaitu 4/1. Apakah sudah paham? Jadi, ini adalah 2 latihan soal yang harus kalian kerjakan untuk melatih pemahaman kalian dari materi yang tadi disampaikan. Dengan soal yang pertama yaitu, hitunglah kuat medan gravitasi yang dialami pada saat benda berada pada ketinggian 28 km. Dan soal yang kedua yaitu, perbandingan kuat medan gravitasi bumi untuk dua benda, yang satu di permukaan bumi dan satu lagi di ketinggian yang berjarak setengah R dari permukaan bumi. Ingat ya, R itu jari-jari bumi. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada video pembelajaran